tentang proses penggerebekan yang ada dua versi. Yang katanya yang pertama di statement bahwa dia dikunci, statement yang kedua dia bilang mengunci diri sendiri di kamar. Nah itu gimana bang tanggapannya bang? Iya, saya kemarin di-mention di dalam Instagram saya, ya, bahwa ada satu tayangan di akun Instagram antara statement pelapor pada saat masa kejadian beberapa hari sampai dengan statement yang hari ini, Yang terbaru. yang sangat terbaru beberapa hari kemarin, 1-2 hari kemarin, sangat jauh berbeda kronologis yang disampaikan. Saya melihat itu dan saya mendengarkan itu, dan judulnya di dalam itu pun ada perbedaan. Nah sekarang kita kembali kepada kebenaran manusia ketika membuat sebuah cerita yang memang bukan merupakan sebuah fakta. Saya punya pengalaman sebagai orang hukum, pasti 100% akan berubah-ubah. Ketika memang itu sebuah kenyataan, pasti dia akan konsisten. Tapi ketika itu cerita rekayasa atau cerita yang dibuat berdasarkan versi pribadi, hari ini bilang A, besok bilang B, mungkin lusa dan 1 bulan 1 tahun kemudian dia akan bilang C. Ini menjadi hal yang lumrah. Karena kenapa? Dia lupa ketika melakukan rangkaian cerita, membuat sebuah rangkaian cerita yang memang bukan fakta. Hari ini, besok dia bikin lagi cerita, mungkin akan sama, tapi ketika sudah larut waktunya 2-3 bulan atau 1 tahun bahkan, pasti lupa kalau memang tidak berdasarkan fakta. Dan saya hanya melihat, saya cuma berkomentar mau ketawa tapi saya takut dosa. Gimana caranya? Karena kenapa? Biar masyarakat yang menilai. Ketika si A berstatement hari ini pakai baju biru, besok dia berstatement pakai baju hijau, ternyata faktanya pakai baju hitam. Sehebat apapun manusia merangkai sebuah cerita, ketika di hadapan hukum pasti akan ketahuan dan akan terbongkar. Saya katakan itu pasti, apalagi nanti di persidangan disajikan dengan berbagai macam alat bukti. Apa yang dia buatkan di dalam BAP, ketika di dalam BAP itu rangkaian cerita bohong berkaitan dengan kesaksian bohong, ada konsekuensinya secara hukum. Jangan main-main. Hukum bukan untuk pemuas diri, tapi hukum dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki berdasarkan Pancasila dan undang-undang tentunya. Ini yang harus kita sama-sama junjung tinggi. Masyarakat sudah bisa menilai hari ini siapa yang benar. Pikirkah seorang suami yang memergoki istrinya di dalam kamar dengan laki-laki lain, atau sebaliknya, Vicky bersalah memergoki istrinya berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain. Ketika Vicky Prasetyo bersalah melakukan atau memergoki, pertanyaannya, apakah tidak ada kalimat salah juga atau posisi bersalah bagi orang yang dipergoki? Nah ini biar kita melihat. Dan saya cuma mau mengatakan bahwa sehebat apapun manusia membuat satu rangkaian cerita yang tidak bersesuaian dengan fakta, maka pada akhirnya akan memakan diri sendiri.